warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami ya Bashir ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang masih gelap, sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, lapangkan hati yang sempit, bahkan hidupkan hati yang mati. Ya Allah, Engkaulah penggenggam lahir batin kami. Berkahilah majlis ini ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Sebulan assalamu ya, tidak ketemu. Baik, kita ulang yang pengajian sebelumnya. Nomor 81 ya. Kita ulangi sebentar. Kalau terasa agak panas, nikmati saja. Tidak usah mengeluh, karena pasti sudah terukur panasnya juga ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Al-Hikam halaman 74 bab 81. Innama ja'ala ad-dar al-akhirata mahallan li jazaa'i ibadihi al-mu'minin bi anna hadhihi ad-dar la tasa'u ma yuridu ay yu'tiyahum wa li annahu ajala aqdarahum an ay yujaziyahum fi dar la baqa'a laha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Dunia ini kecil. Dunia dengan matahari itu ukurannya 1,3 juta kali dunia ini. Ini kecil. Sedangkan di tata surya galaksi Bima Sakti, tempat kita sekarang ini, itu banyak sekali bintang-bintang, yang salah satu bintang itu ukurannya 116 triliun kali bumi. Jadi kecil sekali dunia ini. Sudah kecil, kemudian tidak lama lagi di sini. Dan tidak bisa diapa-apai. Makan banyak, yang ketelan sedikit. Ya, itu pun kalau tidak sariawan. Sekarang rumah besar berbaring, paling di kamar, di kasur kecil, tidak mungkin dia menggelinding di seluruh rumahnya. Punya tanah ratusan hektar, dan cuman tahu ada sertifikatnya, lihat juga enggak, bahkan sertifikatnya juga dijaminkan. Ya, punya mobil banyak, yang dinaikin cuman satu, supir yang kenyang. Punya villa juga jarang ke sana. Bibi aja yang langsing di sana ya, karena berenang tiap hari. Termasuk punya uang banyak, jarang dilihat. Benar? Udah jarang dilihat, sedikit mati, gak dibawa. Jadi kalau ngarap-ngarap balasan dunia, nggak pas buat orang yang benar-benar beriman tuh. Di dunia ya secukupnya, yang aman-aman saja, yang ringan hisabnya di akhirat.
Itulah sebabnya ada sahabat Nabi yang ahlu sufah, tinggalnya di masjid. 300-an tuh ahlu sufah tuh Pak, nggak kurang solehnya, nggak kurang hafalannya, nggak kurang ibadahnya, nggak punya rumah. Jadi tidak punya rumah itu bukan aib. Tidak punya iman yang aib. Jadi jangan kenapa ya itu mah keluarga teh soleh, tapi rumahnya kecil. Dan rumah besar rumah kecil juga tetap aja tidurnya mah segitu-gitunya. Apa kalau rumahnya besar tuan rumah meral gitu kalau mau tidur? Jelas ini. Tapi itu mah soleh cuma tidak punya mobil. Buktinya nyampe ke sini, yang punya mobil nyampe, yang tidak punya mobil nyampe ya. Tidak penting punya, yang penting nyampe. Halo? Benarkah? Buktinya kita tidak punya pesawat sampai ke Mekah, ya. Coba kalau punya pesawat parkir di mana, Ustaz? Tidak penting punya tuh. Yang penting tujuan tercapai. Jadi ibu bapak jangan ngukur kesuksesan hanya dengan duniawi. Kenapa teman saya nggak pernah sholat naik pangkat, mobilnya ganti-ganti? Ya suka-suka Allah saja, dan naik pangkat mah nggak usah soleh. Penjahat juga dinaikin pangkatnya, garong juga dikasih kekayaan. Jangan ya. Saya ke kantor sama-sama seangkatan dengan dia. Saya tahajud, dia sholat juga langka. Tapi dia disayang atasan ya, berarti sejenis atasannya ya. Dan tidak penting disayang atasan, yang penting mah disayang Allah. Atasan ujungnya juga sama, berhenti jadi atasan dan mati ya. Jadi gak usah kagum gitu, lihat dunia tuh biasa aja. Tadi lewat mobil lemper Jini itu kan ada, saya nggak boleh nyebut merek hadirin. Ada yang 6 miliar katanya ya. Ya saya tidak tahu, tapi yang saya lihat nanti di akhirat berat tuh hisabnya 6 miliar. Dan saya emang gak kuat mikulnya. Mau gimana mikul? Nanti 6 miliar sedang di kiri kanan kelaparan, pembantu cuman gaji 100.000, 1 juta ya. Sedang perawatan mobil bisa berapa? Oh berat. Belum lagi bagi saya ya. Belum lagi ujubnya. Belum lagi takut kegoresnya. Stres ah. Mending lempar ini aja, lempar apa? Lempar ayam. Gak usah pengen jadi presiden hadirin ya. Pertama gak ada yang milih. Yang kedua, sekejap saja puji jadi caci, itu betul. Pengen mas satu pengen jadi orang yang disayang Allah, titik. Udah terserah Allah mau jadi apa aja, yang paling penting Allah ridho, udah beres tuh. Saya mah uang gak banyak, gak apa-apa, gak perlu banyak kok, yang penting cukup. Selop banyak gak ada yang cukup juga buat apa. Baik, udah siap nih. Jadi jangan ngukur-ngukur kesuksesan oleh duniawi, dan jangan menganggap orang hina karena gak punya duniawi. Dunia tuh gak ada apa-apanya. Kalau dunia ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang kafir itu tidak akan dikasih minum walau seteguk Pak. Saking gak ada harganya, sok aja ambil dunia dan gak ada apa-apanya. Apa sih dunia yang hebat? Gak ada Pak. Ya cuman gini-gini aja, ngaku-ngaku sebentar, kelantang keliting, bangga yang gak jelas. Dah. Ya, jadi jangan mengukur kesuksesan itu hanya dengan alat ukur dunia. Karena bagi orang yang beriman, hadiah dari Allah tuh di dunia tuh nggak cukup. Keridhaan Allah tuh nggak cukup. Nah makanya satu yang rada-rada bisa mewadahi ini adalah hati. Kalau huwallazi anzala sakinah, kalau Allah udah ngasih sakinah, ini jadi lega sekali hati ini. Udah rezeki itu.
Karena diluaskan rumah, kalau hati sempit tetap nyesek. Uang dibanyakin, hati tetap miskin, tetap menderita. Contoh ya, ghina fi qalbi. Kan kita sering menganggap kaya itu dengan kekayaan uang. Padahal goniyu itu artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Itu kaya. Karena kalau orang sibuk memikirkan apa yang belum ada, berarti sebetulnya masih miskin. Ya, begitulah. Ini ulasan yang lalu. Baik, sekarang silakan. 82. Halaman 75 pasal ke-82. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabulin ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah telah. Ini yang sering kita tanya, gimana ya ciri-ciri amal kita diterima? Jadi sebut amal itu syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba kepada Rasul. Jadi semua ibadah itu terlarang kecuali yang dicontohkan. Semua urusan dunia boleh kecuali yang dilarang. Nah, Allah itu nggak bisa dibohongin. Karena Allah wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati. Jadi nggak bisa pura-pura, nggak bisa acting, nggak bisa strategi. Kalau itu nggak bisa, karena dia tahu persis wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi mau kelihatan hebat keren juga tidak diterima kalau niatnya salah. Yang lalu 3 orang yang pertama kali dihisab, 1 orang yang mati syahid, merasa mati syahid, tapi ternyata gagal oleh Allah, tidak diterima padahal sudah tempur, sudah sampai terbunuh. Karena satu masalahnya, Allah tahu di hatinya ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, ingin disebut pemberani. Badannya seperti ke Allah tapi hatinya ke makhluk. Yang kedua adalah para pembaca Quran, penghafal Quran dan mengajarkannya, juga yang belajar agama dan mengajarkannya. Tapi di akhirat ternyata enggak juga berhasil masuk surga. Walaupun lisannya Quran, tapi hatinya ingin disebut tuh qori'ah terbaik. Ingin disebut ustadz, ulama, dai kendang dan sebagainya. Dan Allah udah kasih gelar itu di dunia. Di akhirat enggak dapat. Yang ketiga adalah dermawan, yang dia sedekah kemana-mana, tapi Allah tahu hatinya itu sangat ingin dia diakui sebagai dermawan oleh orang, bukan ingin diakui oleh Allah sebagai ahli amal, dan tidak diterima. Ini sahih hadirin. Nah, kalau orang niatnya ikhlas, baru mau beramal aja udah enak. Jadi orang yang mau beramal lillahi ta'ala, mau beramal aja udah enak dia. Ketika dia melakukan amal itu diberi nikmat oleh Allah. Seperti orang yang seneng ke Allah, pengen sholat, mau sholat aja udah seneng tuh. Pas lagi sholatnya lebih enak lagi, aduh nikmat. Kayak malam tuh ya, orang-orang yang kira-kira amalnya bakal diterima, malam tuh udah seneng dia, karena akan ada tahajud. Beda dengan yang kurang serius ke Allah, mau malam teh rada-rada takut bangun. Karena takut di kantor puyeng ya, kurang energi. Banyak alasan lah. Beker juga jam 3 teh diputar lagi jadi 4 dan jarum panjangnya 30. Jadi tinggal 5 menit lagi adzan subuh. Ada yang excited sekali kalau mau malam tuh karena dia akan tahajud. Jadi gembira gitu, kayak orang mau ketemu calon mempelai mungkin ya, yang sangat dicintainya, disukainya dan halal, itu mau ketemu. Nah begitulah. Jadi dari pengennya aja udah ketahuan ini amal bakal diterima tuh sukacita, dan pada waktu mengamalkannya itu benar-benar menikmati. Kayak orang doa yang doanya bakal mustajab itu waktu doanya aja enak tuh. Tapi yang doanya basa basi kan ada yang amin 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 amin
Amin ya Allah, amin amin. Tapi wajah, ya pikiran, nggak kayak yang pengen dikabulkan. Tapi kan yang memelas tuh beda ya. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Nah, perihnya hati waktu menyesali dosa itu salah satu ciri tuh obatnya bagus. Dan ada juga yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Tapi dari mata teh kayak nggak ada penyesalan ya. Sama sedekah juga. Ngedengar ladang amal tuh ada yang senang. Ini belum ya, beramalnya belum, tapi senangnya udah mendahului. Dan pada waktu dia sedekah tuh ada kelezatan mengeluarkan uang tuh, udah nggak ada takut miskin, nggak ada ragu dengan hitungan dari Allah. Dia puas sekali dengan bisa memberikan. Dan tahu ini jeripayah tidak gampang. Dan ada kelezatan dalam bersedekah. Itu udah ciri-ciri tuh. Ciri-ciri Allah menerima. Karena nggak bisa menikmati sesuatu kecuali hadiah dari Allah. Benar?